Bismillahirrahmanirrahim. Ida aroda bi abdin khairan yufaqihu fiddin wajahidu fid dunya wa basarahu bi uyunin nafsi. Artinya adalah kalaulah Allah berkehendak kepada seorang hamba untuk dijadikan orang itu atau hamba itu baik, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bertemu dengan Syekh Mursyid. Yang kedua, apabila Allah berkehendak menjadikan seorang hambanya itu baik, maka Allah akan menjadikan kepada hamba tersebut untuk juhud di dalam urusan dunia. Yang ketiga, apabila Allah berkehendak baik kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut untuk melihat aib-aib dirinya sendiri. 3 poin itulah mudah-mudahan kita bahas. Ya, tidak. Semua manusia, lepas mungkin dari kita semua, punya keinginan, punya maksud dan tujuan agar kita selalu ingin berbuat baik. Namunlah apa daya, sebagai hamba yang lemah, sebagai manusia yang ada penciptanya, sekalipun keinginan kita luar biasa untuk berbuat baik, tapi kalau Allah belum berkehendak, maka kebaikan tidak akan pernah tercapai. Betul tidak? Tidak akan pernah tercapai. Tidak sedikit orang yang mau pesantren sampai tamat lulus pesantrennya, jadi kiai malah kiai besar. Apakah Allah sudah berbuat baik? Apakah Allah sudah berkehendak untuk baik kepada dia? Belum, tentu. Kalau melihat dasar tadi, ida aroda bi abdin khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah berkehendak kepada seseorang untuk dibuat baik oleh Allah, maka Allah akan pertemukan dia dengan Syekh Mursyid. Berarti walaupun bergerak berjuang berbuat baik, ngaji turun sampai dicekak jadi kiai, tapi kalau tidak atau belum bertemu dengan Syekh Mursyid, maka kebaikan itu belum tercapai. Maaf, saya garis bawahi. Ya, yufaqihu fiddin, dalam pemahaman ya ahli fikih itu adalah orang tersebut akan diberi pemahaman tentang agama. Ketika ditinjau dari segi ilmu tasawuf, bahwa ketika Allah akan berbuat baik, maka Allah akan pertemukan dengan orang yang sudah betul-betul tenggelam dalam ilmu lautan Allah, yaitu Syekh Mursyid. Artinya adalah ketika Allah mau berbuat baik kepada hambanya, maka dia akan dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Kenapa demikian? Tidak sedikit orang yang menafsirkan bahwa pemahaman di dalam agama sampai tercetak dia jadi kiai besar, belum tercapai kalau Allah belum pertemukan dia dengan Syekh Mursyid. Man lam yatahillahu sayu yursidu bahwa asidillah wa rasulih. Gitu kan? Barang siapa orang yang selama seumur hidupnya belum bertemu dengan Syekh Mursyid, sekalipun dia ahli ibadah, tetap ibadahnya maksiat kepada Allah dan kepada Rasul. Jelas tak? Jangankan baru ngaji 40 tahun, yang sudah sombong tidak mau bertemu Syekh Mursyid, ya, yang sudah ibadah 185.000 tahun, ya, belum mencapai puncaknya ibadahnya.
Siapa itu? Abuya Ajajil. Abuya, wajar manggil Abuya. Karena belum berubah nama. Namanya Ajajil. 185.000 tahun ibadahnya kepada Allah. Tetapi tingkat ketawaduannya Allah tes, Allah uji. Karena puncak ibadah itu adalah ada pada dasar tawadu. Ketika Allah perintahkan untuk tunduk kepada Adam, sujud kepada Adam, bagaimana ketawaduan Ajajil? Menolak atas perintah Allah dengan mengaku, aku lebih mulia daripada Adam. Dan Adam terbuat dari tanah, saya terbuat dari tanah. Nah, itu kesombongan. Padahal kalau diteliti, dikaji di dalam tanah tersebut banyak keindahan, banyak hal-hal yang luar biasa sebetulnya. Tapi karena dasar kesombongan tadi, maka berubahlah nama Ajajil menjadi iblis setelah dilempar oleh Allah Ta'ala. Makanya belum tentu orang sekalipun puluhan tahun pondok pesantren sekolah tamat, kalau belum bertemu Syekh Mursyid Ajajil aja yang sudah ibadah sekian ribu tahun tenggelam dengan dasar kesombongan, apalagi kita. Benar? Makanya kalau belum bertemu Syekh Mursyid itu Allah belum berkehendak dia untuk diciptakan oleh untuk berbuat baik. Kenapa harus Syekh Mursyid? Nah, dalam Miftahul Sudur katakan, "Fal masyaihu humut thariqah ilallah." Seluruh syekh di dalam thariqah adalah jalan menuju Allah. Sehebat apapun orang, ya, katalah 1000 kitab dalam istilah bahasa dalam kitab bahasa Arab. Kalau belum bertemu dengan syekh di dalam thariqah, dia tidak akan sampai menuju Allah. Karena syekh itu adalah jalan menuju Allah. Kalau belum bertemu syekh, bagaimana dia mau sampai kepada Allah? Jalannya saya tidak tahu. Maka sangat penting, ya, bagi kita itu yang sudah tahu kepada syekh, betul-betul kita serahkan sepenuhnya urusan ibadah kita, urusan kehidupan kita kepada syekh. Tanpa syekh kita tidak akan sanggup sampai kepada Allah. Kata Pak Bos, hikmat lahir jeung batin. Al murid indal mursyid kal mayit. Murid bersama Syekh Mursyid itu bagaikan mayit. Kumaha hari mayit? Mau ditogeng ke nogeng, mau ditangtung ke nangtung, mau diselapkan mangga, dibakar juga diem. Mayit. Sikap kita itu kudu seperti itu. Kalau dalam istilah tanpa guru tidak akan sampai kita bertemu Tuhan. Sudah sampai ke situ tujuan kita. Bukan. Jauh. Itu. Nah, sababna semua yang kita cerna hanya baru sampai otak, belum sampai ke iman. Hanya diterima oleh kepala, belum sampai kepada dada. Oh. Dikasih ujian, nyesel. Sudah kecewa. Kenapa? Diterimanya oleh otak, bukan oleh iman. Karena kalau oleh keimanan kepada Allah, khairi wa syarri minallah. Semua adalah ketentuan dari Allah. Yang belum bisa itu kita begitu. Semua yang ada itu pasti dicerna oleh otak. Selama itu pakai kepala kita menerimanya, selama itu belum pernah ada kekuatan hidup untuk senang dalam dunia ini. Toh, bayangkan. Dia ngaji beri ngalamun.
baik kencang mikir. Benar tuh? Betul tidak? Makanya pengabdian hikmat yang luar biasa kepada pangarsa Syekh, karena tanpa dia tidak akan sampai kepada Tuhan, tidak akan sampai kepada Allah. Itu kata pangarsa apa? Fal masyaihu humut thariqah ilallah. Syekh di dalam thariqah adalah jalan menuju Allah. Artinya seseorang hamba Allah belum bertemu Syekh Mursyid, maka dia tidak tahu jalan menuju Allah. Makanya nggak keder dengan orang yang sudah pakai jasnya 70 lapis, udang-udangnya 70 lembar, ngegebai sorbana. Jangan keder. Kalau belum bertemu Syekh Mursyid, punten. Lalu kita sudah bertemu Syekh, apakah kita tahu jalan menuju Allah? Nah ini semua belum. Kalau kita belum masuk ke alam rasa, menyatu lebur dengan Syekh, sudah pasrah sumurah kepada Syekh, tidak tahu, yang penting tidak sampai kepada Allah. Ada istilah begitu, contoh. Tahu ke Tanjung Priok? Tidak tahu. Tapi ada loh mobilnya arah Tanjung Priok. Tapi jalan kemana kita tahu? Sampai naik kemana? Ke mobil bus. Tidak tahu ini di mana. Itu ternyata sudah sampai Tanjung Priok turun semua. Siapa yang tahu itu? Mursyid dalam bus. Siapa? Supir. Ada orang yang tahu juga walaupun dibawa oleh supir. Oh ini Balaraja, oh itu jalan tol Cengkareng, oh ini itu, tahu dia. Sampai ke Tanjung Prioknya pun dia tahu. Ada orang seperti itu. Ada klasifikasi dalam hidup. Tentang belajar thariqah. Nah, golongan yang mana kita? Golongan yang sudah tahu jalan menuju Allah, atau golongan yang belum tahu? Kalau yang belum tahu sudah ikut. Kata pangarsa apa? Kalau kau sudah bisa dengan baik menjilat telunjukku, kata Abah, maka hidupmu tidak akan kelaparan. Apa maksudnya? Lamun orang betul-betul apa yang disampaikan Syekh Mursyid diamalkan, dipakai, diterima dengan hati yang penuh tulus takdim kepada Syekh Mursyid, maka hidup kita tidak akan susah. Secara dohiriyah dunia, secara lahiriah penilaian. Bagaimana secara akhiratnya? Abah mengutip itu dari Syekh Abdul Qadir. Ketika seorang murid sudah bagus menjilat telunjukku, maka hidupnya dari dunia sampai ke akhirat tidak akan sesat. Artinya apa? Kalau kita betul-betul memakai, memelihara, menjalankan program yang disampaikan oleh Syekh Mursyid dengan cara istiqomah, maka kita hidup tidak akan tersesat sampai akhirat. Sekarang kita tanyakan balik kita. Basarahu bi'uyubin nafs. Lihat aib-aib kita. Apakah kita menaki betul-betul? Berangkat dengan ikhlas dan lain sebagainya? Istiqomah dalam menaki atau tidak? Bagaimana khotamannya? Bagaimana tawasulnya? Bagaimana zikirnya? Bagaimana tengah malamnya? Esok. Bagaimana isroknya? Bagaimana duhanya? Dan lain sebagainya? So, silahkan baca sendiri. Kalau itu sudah bagus kita lakukan, sabda pangarsa Abah, apabila telunjukku sudah baik diisap oleh muridku, maka dia tidak sesat hidupnya sampai akhir. Nah, kalau belum bagaimana? Syekh disuruh ikut itu seperti itu, karena beliau adalah jalan menuju
tanpa beliau kita tidak sampai. Kalau sudah dikasih, ini ada syekh dan sudah ketemu, apa yang akan kita lakukan? PR masing-masing. Sudah bisa cerna? Bisa dibayangkan? Bisa dibawa ke rumah? Sok dipikir jalan. Jangan hanya setuju belakang habis omongan. Yang kedua, syekh itu adalah wa adillahu alaihi. Syekh itu adalah petunjuk jalan menuju Allah. Kalau tadi syekh ada jalannya, sekarang syekh juga berfungsi penunjuk jalan menuju Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh pengersa itu, bahwa dalam tarekat itu wajib bertemu dengan syekh mursyid yang hidup. Wa tujarrabu gul masyayikh min sayyihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketersambungan dari syekh yang sudah tidak ada kepada syekh yang masih hidup sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratillah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kenapa? Yang bisa menunjukkan itu yang mati dan hidup. Yang hidup, kalau yang mati mah boro-boro bisa nunjuk, ngelangkan juga bisa. Betul tidak? Tuh, jalan menuju Allah. Caranya begini. Kalau ingin sampai, tidak harus cepat, lambat pun yang penting sampai. Karena sesuatu itu harus diproses. Tanpa diproses, genteng pun tidak akan sampai di atas rumah. Benar? Diproses dulu. Gali dulu tanahnya, bahkan cari dulu tanah bagusnya. Setelah dicampur, itu dicampur, disiram, diinjak-injak, setelah diinjak dicetak, setelah dicetak dijemur, dibakar, setelah dibakar, dipilih mana yang hancur, mana yang tidak hancur. Yang hancur diinjak, yang bagus dipisahkan, ditaikkan ke atas, itu yang bagus. Tuh. Seperti itu diproses kita. Makanya pengarsa Abah sering mengatakan bahwa di dalam thariqah apapun yang terjadi, itu kebaikan atau musibah atau ujian, itu adalah perjalanan hamba menuju Allah yang sedang Abah mainkan seperti itu. Sabar, alhamdulillah, tidak sabar kita kalah. Tawakal, alhamdulillah, tidak tawakal, kita perlu belajar. Ini yang sulit. Kenapa? Kita hanya baru sampai kepala kita menerima itu, belum sampai kepada hati. Hanya baru sampai pikiran kita saja, belum sampai kepada keimanan kita. Kebanyakan seperti itu. Belajar zikir terus-terusan. Manakib tidak pernah berhenti, tapi dagang bangkrut selesai manakib dan zikir. Ya, padahal yang terpenting adalah apa yang terpenting dalam belajar thariqat? Kumpulnya ruh kita sekarang ini bersama ruh yang sudah tidak ada. Kata pengarsa apa? Mau kapan lagi berkenalan dengan ahli silsilah yang sudah tidak ada? Kalau bukan dari sekarang. Kok bisa begitu? Di sini di mana kita ada tawasul, ada zikir, ada mari khotaman dan lain sebagainya. Ketika kita membacakan tawasul kepada para ahli-ahli silsilah thariqah Qadiriyah Sabandiyah Mansuriyah yang sudah tidak ada, mereka berkumpul di tengah-tengah kita. Maka ketika berkumpul beliau, mereka yang sudah tidak, saling mengenal dengan ruh kita, saling mengenal dengan pribadi kita. Enaknya nanti ketika pulang yang kita tidak tahu alamatnya, mereka sudah kenal dengan kita. Gampang untuk minum kopi-kopi. Saya belum kenal dengan Pak Haji Edi dulu, ya. Lalu saya datang dari sini, nggak kenal sama Pak Edi. Apakah Pak Edi langsung, Pak Edi sini, minum kopi berapa? Nggak mungkin. Pasti nanya itu dari mana, ketemu siapa. Jangan-jangan dan lekor
Kan sulit. Iya. Akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa kenal, punten. Jangankan kita asal tidak asal kepada pasti pahamnya ini sudah disambut. Begitu juga nanti kita pulang kepada masyarakat, pulang ke akhirat, pulang ke hadapan Allah. Lima ada sedikit tidak mereka kembali sudah dirangkul sama mereka. Oh, inilah ahli kita, ahli silsilah toriko. Kalau di dunianya kita sering membaca tawasul untuk mereka, sering bermanakib kepada mereka, sering berkhataman apa yang sudah diamalkan oleh mereka, pasti kita akan disambut pulang. Itu yang jelas dihantarkan oleh pengersa alhamdulillah. Hanya kemarin itu jarak mah sejam cukup dengan 124.000 wali. Alhamdulillah. Kumpul sahabat di Abah sama dengan jaras dengan 124.000 wali. Tak kudu bangga kuburan, tak kudu bawa mobil, tak kudu biaya ongkos. Mending serahkan ke pengersa Abah buat bangun masjid, selesai. Logika? Kita mobil ya saya buku belum kantong dan morapol dan sebagainya. Di sana butuh masjid masih berantakan, sesak dosa. Daripada pakai beli bensin, datang ke kuburan, kerengit, mending datang ke bersama masjid. Enak dikasih makan, enak dikasih ilmu, gitu kan? Enak dikasih senyum, bisa sodako lagi, pulang dari sini bisa ngamalkan, sobat namanya, kan luar biasa. Alhamdulillah, ya. Beliau itu menunjukkan wa adillahu alaih, menunjukkan jalan menuju Allah agar tidak tersesat kita menuju Allah. Yang ketiga adalah Syekh Mursyid itu adalah al-babul ladzi yadkhulu alaih atau minhu ilaih. Syekh Mursyid itulah pintu masuk menuju Allah. Tanpa melalui Syekh Mursyid, semua hamba sekalipun tertinggi pangkat gelar dan jabatannya tidak akan sampai bisa masuk kepada hadrat Allah tanpa melalui Syekh Mursyid. Ya, surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kau ke dalam Islam secara kaffah, keseluruhan masuk. Lahir batin, jiwa raga, Islam, iman, ihsannya masuk dalam Islam. Siapa yang diperintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28 tadi? Adalah orang mukmin disuruh masuk Islam. Jangan kira orang mukminnya orang iman. Kalau belum bertemu Syekh Mursyid tidak bisa, tidak atau belum masuk Islam. Karena ayat itu bukan diperintahkan untuk orang kafir, tapi ayat itu untuk mukmin supaya masuk Islam. Kata pengersa, masuk itu harus lewat pintu. Karena kalau tidak lewat pintu tidak akan bisa masuk. Yang duduk di dalam pasti kata pintu, lu lewat gua. Yang belum masuk, lu belum masuk lewat gua. Benar tidak? Nah sekarang apa pintu Islam? Itulah yang disebut babul ladzi yadkhulu minhu ilaih. Pintu yang membawa masuk ke dalam agama Islam itu adalah seorang syekh. Pintu Islam adalah syekh. Titik itu sendiri. Artinya adalah tidak hanya sekedar ketemu dengan Syekh Mursyid saja, tapi harus minta, harus terbuka, harus niat untuk bisa masuk ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan talqin, dzikir. Baru Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta sajarah. Terus ayat. Yang itu ada.
yakin dan nyata Allah ridho kepada orang-orang mukmin itu bai'unaka yang sudah berbaiat. Apa itu baiat? Wahya at-talqinu dzikri, yaitu adalah melaksanakan talqin dzikir tahta sajarah, di bawah pohon Al-Qur'an. Apa pohon Al-Qur'an? Wahya kalimatul la ilaha illallah. Yakin dan nyata Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang sudah talqin dzikir untuk masuk ke surganya Allah, yang di bawahnya mengalir air seperti susu ya, yang manisnya luar biasa. Ridho Allah. Kenapa? Karena dia sudah betul-betul secara kapah masuk dalam agama Islam, ya, melalui pintu Islam, yaitu Syekh Mursyid. Nah, karunia tetangga orang. Kasihan kepada tetangga kita. Antusakum ahlukunna, minimal keluarga. Ajak keluarga kita. Jangan sampai keluarga itu kata Allah masuk ke dalam neraka. Irji'u ila ahlikum. Balik kita semua kepada keluarga kita. Payu alimu. Beritahu mereka. Nih seperti ini. La ilaha illallah. Jangan terpengaruh dengan omongan-omongan kabayan. Omongan-omongan manusia yang tergoda oleh setan sehingga melarang masuk orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari semua itu adalah seringlah kita komunikasi silaturahmi dengan para tetangga. Tanpa itu kita lakukan tidak akan mungkin kita bisa mengajak mereka untuk masuk dalam agama Islam. Apa sebabnya? Sakit di kaki dengan luka koreng, pasti kalau ingin sembuh datang ke dokter. Tapi kalau sakit rohani, kalau kita tidak tunduk kepadanya, tidak akan mungkin dia datang kepada kita. Betul ya? Deketan, ngobrol. Kata bangga sahabat yang penting menyampaikan, memberikan nasihat. Sudah memberikan nasihat, dia mau dengar mau kagak. Jangan berharap kita supaya dia ikut kepada kita, dia dengar sama kita, rugi kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati, supaya didengar oleh kita, dilaksanakan oleh kita, tidak sampai oleh kita, baru untung. Jangan orang-orang sebagai ikut. Silahkan mau ikut mau kagak, terserah mereka. Kalau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, mangga sekedar menyampaikan kita kepada mereka semua. Ya, yang penting kita ada upaya. Yang dinilai itu adalah bukan keberhasilannya, tetapi upaya. Ya, itu. Yuk, dan ada perubahan. Masa sih? Otong dari petir ya. Emang gak punya teman sendiri aja. Jadi aku tuh mau bagi jajan. Bang Marion Kiai. Buat dia juga mah tanya gitu. Lama tuh bisa ngajakin culik baik ya apa gitu. Tahu ya? Begitu juga yang lain. Alhamdulillah, semoga malam ini juga diberi semoga ya segalanya semuanya selamanya dibarakati Allah Al-Fatihah. Ya karena yang kedua dan yang ketiga mah nanti saja. Ya wasa'adu di dunia wa basaru bi nafsi ya. Nanti saja kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma